Sabtu malam pukul 6, Sari berdiri di depan cermin, memandangi dirinya cukup lama. Hari ini adalah hari reuni SMA yang sudah lama dinanti-nantikan. Di usianya yang ke-55, wajahnya masih terlihat cantik, namun kerutan yang mulai menetap di sudut matanya dan sudut bibirnya yang seolah selalu tertarik ke bawah mulai mengganggunya. "Mas, aku berangkat reuni dulu, ya," sapanya pada Budi, suaminya, yang terbaring di sofa ruang tengah, matanya terpaku pada televisi. Jawaban yang datang hanya sepatah kata acuh tak acuh. "Iya. Hati-hati di jalan." Bahkan kalimat itu diucapkannya sambil lalu, tanpa sedikit pun mengalihkan pandangan dari layar kaca. Dada Sari terasa sesak. Sejak kapan mereka menjadi seperti ini? 30 tahun pernikahan, membangun pabrik bersama dari nol, membesarkan anak-anak hingga mandiri, semua terasa sia-sia. Budi yang sekarang begitu dingin dan tidak peduli pada Sari. Tempat reuni diadakan di sebuah restoran Sunda yang cukup terkenal di pusat kota. Wajah teman-teman lama yang ditemuinya memang telah menunjukkan jejak waktu, tetapi semua orang saling menyapa dengan hangat, larut dalam nostalgia dan cerita-cerita lama. Namun, pandangan Sari terus-menerus tertuju pada satu meja di sudut. "Teman-teman, tahu tidak? Suamiku ini sekarang suka sekali mengajakku jalan-jalan pagi, sampai merengek," kata Rina sambil tertawa. Agung, suaminya yang duduk di sebelahnya, hanya menggelengkan kepala dengan malu-malu, namun senyum tak lepas dari bibirnya. "Habisnya Rina ini cantik sekali, mau bagaimana lagi? Sampai sekarang pun aku masih deg-degan seperti waktu baru menikah," sahut Agung. "Lihat orang ini. Sejak anak-anak sudah mandiri, kelakuannya jadi seperti anak muda lagi." Rina menepuk bahu Agung dengan lembut sambil tertawa, dan Agung secara alami menggenggam tangan istrinya. Pemandangan itu membuat hati Sari terasa perih. Sejak kapan ia dan Budi kehilangan kemesraan seperti itu? "Kami setiap pagi jam 6 jalan-jalan bareng. Tapi yang paling kusuka tetap masakan istriku," tambah Agung. Wajah Rina memerah sambil menepis pujian itu. Saat itu, tanpa sadar Sari merasakan matanya mulai berkaca-kaca. Perasaan iri dan sedih membanjirinya sekaligus. Reuni selesai dan dalam perjalanan pulang, hati Sari terasa berat. Setibanya di rumah, lampu ruang tengah masih menyala. Budi tertidur di sofa dengan televisi yang masih menyala. Sari diam-diam masuk ke kamar tidur dan berbaring sendirian. Sambil menatap langit-langit, bayangan kemesraan Rina dan Agung terus berputar di kepalanya. Cara mereka berpegangan tangan saat berjalan, tatapan mata mereka saat tertawa bersama. Kapan ia dan Budi berhenti berbagi perasaan seperti itu? Atau, kapan dirinya sendiri kehilangan pesonanya sebagai seorang wanita? "Kenapa aku jadi begini menyedihkan?" gumamnya lirih ke dalam kegelapan. Dari kamar sebelah, terdengar suara Budi mengigau. Sari membenamkan wajahnya ke bantal dan menangis dalam diam. Malam itu, usia 55 terasa begitu membebani. Keesokan harinya, Minggu, Budi tidak berubah. Ia menghabiskan sepanjang hari di depan televisi. Setiap kali Sari mencoba mengajaknya bicara, jawabannya selalu seadanya. Sudah lama sekali, mereka bahkan makan sendiri-sendiri. Senin pagi, Sari berangkat lebih awal ke pabrik. Sebagai penanggung jawab bagian akuntansi dan manajemen lapangan, banyak pekerjaan yang menantinya. Namun hari ini, entah kenapa, ia merasa ingin turun ke area produksi. Duduk sendirian di kantor hanya akan membuatnya kembali teringat pada perasaan hampa yang dirasakannya kemarin. Tetapi Sari belum tahu bahwa hari ini, di area produksi, sebuah pertemuan yang akan mengubah seluruh hidupnya telah menantinya. Pukul 8 pagi, ketika Sari tiba di kantor pabrik, suara mesin sudah terdengar dari area produksi. Lebih pagi dari biasanya, sepertinya sudah ada yang memulai pekerjaan. Saat ia turun ke bawah, ia melihat seorang pria sedang sendirian membersihkan sebuah mesin di sudut. Pria yang kelihatannya berusia awal 40-an itu segera berdiri dan memberi salam ketika melihat Sari datang. "Selamat pagi, Bu."
Pagi sekali sudah datang. Ah, kamu Adi, ya? Pagi-pagi begini sedang apa? Adi menggaruk kepalanya yang tidak gatal dan menjawab, saya mau cek kondisi mesin dulu, Bu. Kemarin suaranya agak aneh. Sari terkesan dengan ketekunan Adi. Ia adalah karyawan baru, tapi selalu datang 1 jam lebih awal dari yang lain untuk melakukan hal seperti ini. Terlebih lagi, rumah Adi sangat jauh sehingga ia tinggal di mes kontainer yang disediakan oleh pabrik. Setelah bercerai, ia seolah menjadikan tempat itu sebagai rumahnya. Rumahmu jauh, kan? Apa tidak repot tinggal di sini? Tidak, Bu. Justru lebih nyaman. Tidak perlu pusing soal macet, dan yang paling penting, di sini tenang. Jawaban Adi terdengar menyiratkan kesepian. Pria berusia 42 tahun, tinggal sendirian di kontainer sempit, bekerja dalam diam lebih awal dari yang lain. Pemandangan itu menyentuh hati Sari. Sejak hari itu, Sari mulai menaruh perhatian pada Adi. Setiap kali ia berkeliling area produksi, Adi selalu tekun bekerja di posnya. Saat melihat lampu mes kontainernya masih menyala hingga larut malam, ia tahu Adi sedang merapikan catatan kerja atau mempersiapkan pekerjaan untuk esok hari. Seminggu kemudian, suatu hari, Sari sedang berjalan menuju lini produksi untuk melakukan inspeksi. Tanpa ia sadari, ada genangan air bercampur minyak di lantai yang tumpah, dan ia menginjaknya. Seketika tubuhnya terhuyung ke belakang. Ah! Saat Sari hampir berteriak, sebuah lengan kokoh melingkari pinggangnya. Itu Adi. Ia berlari cepat dan menangkap tubuh Sari. Karena kejadian yang tiba-tiba itu, Sari jatuh dalam pelukan Adi, wajahnya terbenam di dadanya. Jarak di antara mereka begitu dekat hingga napas masing-masing bisa terasa. Ibu tidak apa-apa? Suara Adi berbisik di telinganya. Jantung Sari berdebar begitu kencang, ia khawatir Adi bisa mendengarnya. Sudah berapa lama ia melupakan rasanya dilindungi seperti ini. Budi, suaminya, sudah entah sejak kapan tidak pernah mengkhawatirkannya seperti ini. Dada Adi yang bidang dan lengannya yang kekar terasa menyentuh tubuh Sari. Otot pahanya bahkan terlihat jelas dari balik celananya. Dari tubuh Adi, yang 13 tahun lebih muda darinya, terpancar kekuatan maskulin yang begitu nyata. Ah, ya. Terima kasih. Sari buru-buru mencoba melepaskan diri, tetapi Adi tetap menahannya dengan lembut sampai Sari benar-benar menemukan keseimbangannya. Saat itulah, mata mereka bertemu. Di mata Adi, ada sesuatu yang lebih dari sekadar kekhawatiran seorang karyawan kepada atasannya. Sari terkejut mendapati jantungnya berdebar kencang. Kapan terakhir kali ia merasakan perasaan ini? Samar-samar ia teringat jantungnya juga pernah berdebar seperti ini saat masa-masa awal pacaran dengan Budi. Lain kali hati-hati ya, Bu, jangan sampai terluka. Ada kekhawatiran tulus dalam suara Adi. Sari mengangguk dan bergegas meninggalkan tempat itu, tetapi sepanjang hari momen itu terus berputar di benaknya. Kehangatan tubuh Adi, pelukannya yang kuat, dan tatapan matanya. Malam itu, Sari tidak bisa tidur. Dari kamar sebelah hanya terdengar suara dengkuran Budi. Sari sendiri bingung dengan apa yang terjadi pada dirinya. Namun saat itu, ia belum menyadari bahwa ini hanyalah sebuah permulaan. Dan hatinya akan segera goyah tak terkendali. Beberapa hari telah berlalu sejak insiden itu, tetapi Sari masih belum bisa melupakan sentuhan kala itu. Setiap kali berkeliling pabrik, matanya tanpa sadar mencari sosok Adi. Adi pun sepertinya lebih perhatian pada Sari dibanding sebelumnya. Bu, dokumen ini berat. Biar saya yang bawa. Adi mengambil tumpukan dokumen dari tangan Sari yang sedang berjalan menuju ruang rapat. Sari mengucapkan terima kasih. Tetapi di dalam hatinya ia berpikir sudah berapa lama ia tidak menerima perhatian sekecil ini dari suaminya. Terima kasih, Adi. Tapi tidak perlu serepot ini. Tidak apa-apa, Bu. Ini sudah tugas saya. Adi dengan sigap membukakan pintu ruang rapat dan bahkan menarik kursi untuk Sari duduk. Perhatian sedetail ini terus membuat hati Sari goyah. Saat makan siang,
Para karyawan biasanya berkumpul di kantin, tertawa, dan mengobrol sambil makan. Namun, Adi lebih suka makan sendirian dengan tenang daripada berbaur dengan yang lain. Ketika Sari datang ke kantin untuk makan siang yang terlambat, Adi menghampirinya. "Bu, jangan sampai telat makan. Akhir-akhir ini ibu kelihatannya sibuk sekali." Adi meletakkan beberapa lauk dari bekalnya di depan Sari. Ada orek tempe dan sambal yang sepertinya ia buat sendiri. "Wah, ini lauk dari mana? Kelihatannya enak. Saya kadang suka masak sendiri di kontainer, Bu. Silakan dicoba." Sari mengambil sepotong orek tempe buatan Adi dan memasukkannya ke mulut. Rasanya benar-benar lezat. Budi, suaminya, sudah lama sekali tidak pernah memuji masakannya, bahkan sekadar bilang enak. Menerima makanan buatan tangan dari orang lain seperti ini membuat hatinya terasa hangat. "Enak sekali. Ternyata kamu jago masak juga, ya?" "Bisa karena terbiasa hidup sendiri, Bu. Kalau ibu suka, lain kali saya buatkan lagi." Kata-kata itu membuat sudut hati Sari berdesir aneh. Kapan terakhir kali ia mendengar seseorang berkata akan menyiapkan makanan untuknya? Seminggu berlalu, perhatian Adi menjadi semakin detail. Setiap kali Sari datang ke area produksi, ia sudah membersihkan area yang berbahaya dan sigap memindahkan barang-barang berat. Karyawan lain hanya menganggap Adi sebagai orang yang rajin, tetapi Sari merasa tatapan Adi hanya tertuju padanya secara khusus. Suatu Kamis malam, Sari harus lembur di kantor karena sedang mengerjakan laporan akhir bulan. Karyawan lain sudah pulang semua, pabrik terasa sunyi. Setelah selesai merapikan dokumen, ia melihat jam dan ternyata sudah lewat pukul 8 malam. Saat ia membuka pintu kantor untuk pulang, di luar hujan turun dengan sangat deras. Pagi tadi cuacanya cerah, jadi ia tidak menyangka akan hujan sederas ini dan tidak membawa payung. "Bagaimana ini?" gumam Sari cemas sambil berteduh di bawah empran ketika seseorang memanggilnya dari belakang. "Bu, tidak bawa payung, ya?" Saat menoleh, ternyata Adi sudah berdiri di sana. Wajahnya menunjukkan raut khawatir. "Oh, Adi." "Iya, tadi pagi cuacanya bagus, jadi aku tidak bawa payung. Tiba-tiba hujannya deras sekali. Kalau begitu, tunggu di mes saya saja dulu sampai hujannya sedikit reda, Bu. Meskipun cuma kontainer, setidaknya bisa untuk berteduh." Tawaran Adi membuat Sari ragu sejenak. Apakah pantas pergi ke mes karyawan pria? Namun dengan hujan yang begitu deras, sepertinya tidak ada pilihan lain. "Baiklah, kalau begitu saya numpang sebentar." Adi memegang payung dan memiringkannya ke arah Sari, lalu mereka berjalan bersama menuju mes kontainer. Berjalan berdampingan di bawah payung yang sempit, Sari bisa merasakan bahu Adi basah. Rupanya Adi terus memiringkan payung ke arahnya untuk melindunginya dari hujan. Saat tiba di depan kontainer, hati Sari sudah bergejolak. Namun, saat itu ia tidak tahu bahwa begitu melangkahi ambang pintu itu, hidupnya akan berubah total. Ketika pintu kontainer terbuka, sebuah ruangan yang lebih rapi dari dugaannya menyambutnya. Meskipun sempit, Adi menata tempat tinggalnya dengan cukup baik. Hanya ada sebuah ranjang sederhana, meja kecil, kulkas mini, dan microwave. "Maaf tempatnya sempit, Bu. Tapi silakan duduk." Adi menyodorkan sebuah kursi. Sari melihat sekeliling, tidak ada satupun foto yang terpajang di dinding. Tidak ada foto keluarga, tidak ada foto kenangan bersama teman. Kesepian Adi yang hidup sendiri setelah bercerai seolah terpancar dari dinding yang kosong itu. Di luar, suara guntur mulai terdengar. Tetesan hujan yang jatuh di atap seng kontainer terdengar riuh seperti genderang ditabuh. Sari duduk di kursi, semakin sadar bahwa hanya ada mereka berdua di ruangan sempit ini. "Saya buatkan teh hangat ya, Bu." Adi merebus air di teko listrik kecil dan menyeduh teh untuknya. Melihat kesungguhannya, hati Sari semakin campur aduk. Di rumah, kapan terakhir kali Budi membuatkannya secangkir teh? "Terima kasih." Saat Sari menerima cangkir teh dan baru saja menyesapnya, tiba-tiba listrik padam.
Seluruh ruangan seketika gelap gulita. Sepertinya listrik padam karena petir di luar. Ah, sebentar, Bu. Adi bergegas bangkit untuk mencari senter, tetapi dalam kegelapan kakinya tersandung kursi Sari dan ia terhuyung. Kehilangan keseimbangan, Adi jatuh ke depan. Sari yang juga mencoba bangkit ikut terjatuh bersama Adi ke atas tempat tidur. Maaf, Bu. Adi buru-buru mencoba bangkit, tetapi dalam posisi menindih Sari, ia sulit bergerak. Dalam kegelapan, wajah mereka hanya berjarak beberapa sentimeter. Sari bisa merasakan napas hangat Adi di pipinya. Tidak apa-apa, bisik Sari, meskipun sebenarnya ia tidak baik-baik saja. Jantungnya berdebar seperti akan meledak. Dada Adi yang bidang menekan tubuhnya, dan aroma maskulinnya tercium olehnya. Adi juga tidak bergerak. Dalam kegelapan, ia menatap wajah Sari. Ketegangan yang aneh mengalir di antara mereka. Ibu Sari, panggil Adi dengan suara bergetar. Saat itu, tanpa sadar Sari mengangkat tangannya dan menyentuh pipi Adi. Sentuhan lembut itu membuat tubuh Adi sedikit gemetar. Dengan hati-hati, Adi memegang tangan Sari dan perlahan mencium bibirnya. Sari sempat terkejut, tetapi ia tidak menolak sentuhan itu. Awalnya ciuman itu terasa ragu dan ringan, lalu perlahan menjadi semakin dalam. Sari merasakan perasaan yang telah lama ia lupakan kembali bangkit. Dirinya sebagai seorang wanita, perasaan dicintai. Dan ia semakin tenggelam dalam kekuatan maskulin yang terpancar dari tubuh Adi yang kokoh. Suara hujan dan guntur di luar membuat dunia mereka berdua terasa semakin intim. Tetesan hujan di atap kontainer berirama seperti ribuan jenderang kecil yang ditabuh. Suara itu seolah memberi keberanian pada hati mereka. Dalam kegelapan, tangan Adi melingkari pinggang Sari, dan Sari bisa merasakan otot-ototnya yang keras. Kekuatan maskulin yang terpancar dari tubuh pria berusia 42 tahun itu membuat seluruh tubuh Sari bergetar. Kapan terakhir kali ia merasakan perasaan seperti ini? Ibu. Ibu benar tidak apa-apa? Bisik Adi di telinganya. Napasnya yang berat menggelitik leher Sari. Sari tidak bisa menjawab. Jantungnya serasa mau copot. Berada dalam pelukan lengan Adi yang kuat, ia merasa dirinya sebagai seorang wanita yang telah lama ia lupakan, kini hidup kembali. Adi dengan hati-hati mendudukkan Sari di tepi ranjang, lalu berlutut dan menatapnya. Matanya penuh dengan kerinduan dan gairah. Sari bahkan tidak ingat kapan terakhir kali ada seorang pria yang menatapnya dengan tatapan seperti itu. Saya sungguh. Sebelum pengakuan Adi selesai, Sari meletakkan tangannya di pipi pria itu. Saat itu, semua keraguan di antara mereka lenyap. Adi meraih tangan Sari dan sekali lagi membawanya ke bibirnya. Ketika ujung jari Sari menyentuh bibir hangat Adi, Sari merasakan sengatan listrik menjalari seluruh tubuhnya. Saat mereka saling memastikan perasaan masing-masing, udara di dalam kontainer menjadi semakin panas. Dalam pelukan Adi, Sari menyadari betapa ia merindukan semua ini. Ia bahkan sudah lupa bahwa ia masih bisa merasakan emosi dan gairah seperti ini. Sentuhan Adi yang kuat namun lembut membuat Sari sepenuhnya membuka hatinya. Malam ini saja, ia ingin melupakan semua kekhawatiran dan rasa bersalah, dan hanya ingin dicintai sebagai seorang wanita. Ia menyerahkan dirinya sepenuhnya pada momen itu, seolah tak akan ada penyesalan. Di luar, suara guntur perlahan mereda, hanya menyisakan suara hujan yang tenang. Di dalam, mereka saling menenangkan kesepian masing-masing. Namun, Sari belum tahu bahwa ini adalah awal yang tidak bisa ditarik kembali dan bahwa ia akan semakin jatuh ke dalam pesona Adi. Sejak malam itu, kehidupan sehari-hari Sari berubah total. Siang hari, ia tetaplah istri pemilik pabrik yang mengelola karyawan dan mengurus akuntansi. Tetapi begitu malam tiba, ia menjadi orang yang sama sekali berbeda. Rasanya seperti menjalani kehidupan ganda, pertemuannya dengan Adi berlanjut secara alami. Setelah semua karyawan pulang, Sari akan pergi ke mes kontainer. Awalnya ia beralasan soal dokumen, tapi lama-kelamaan alasan itu tidak lagi diperlukan.
Keduanya tahu bahwa mereka saling menunggu. Seminggu berlalu, Adi menjadi semakin berani. Bahkan di siang hari, saat tidak ada karyawan lain yang melihat, ia akan memberikan tatapan penuh arti pada Sari. Saat menyerahkan dokumen, tangan mereka yang bersentuhan bukanlah sebuah kebetulan. Sari pun merasa jantungnya berdebar setiap kali menerima tatapan Adi. Suatu Kamis malam, di dalam kontainer sambil minum teh, Adi tiba-tiba menatap Sari dan berkata, "Ibu benar-benar tidak terlihat seperti usia 50-an. Bagaimana bisa ibu tetap muda dan cantik seperti ini?" Kata-kata terus terang Adi membuat wajah Sari seketika memerah. Pujian yang tidak pernah ia dengar dari Budi. Sari merasa malu, tetapi di satu sisi ia juga merasa senang. "Adi, jangan bicara seperti itu. Usiaku sudah terlalu tua." "Tidak, Bu. Ibu benar-benar memesona. Meskipun usia ibu lebih tua dari saya sama sekali tidak merasakannya." Adi memegang tangan Sari dan menatapnya dengan tulus. Saat itu, Sari kembali menyadari bahwa dirinya masih seorang wanita. Pengakuan hasrat dan cinta yang sudah lama tidak ia dengar membuatnya merasa melayang, namun di sisi lain, kecemasan semakin pekat. "Apakah tidak apa-apa kalau kita terus bertemu seperti ini?" tanya Sari dengan suara bergetar. Adi menariknya lebih erat ke dalam pelukannya. Melihat bibir Sari bergetar, Adi menjawab dengan tenang, "Selama ibu menginginkannya, saya ingin terus seperti ini. Ibu adalah orang yang sangat berharga bagi saya." Mendengar itu, Sari tidak bisa lagi menolak. Saat berada dalam pelukan Adi, ia bisa melupakan semua kekhawatirannya. Statusnya sebagai istri pemilik pabrik, seorang wanita bersuami, perbedaan usia, semua itu seolah tidak ada artinya. Sejak hari itu, Sari merasa tidak bisa melewati satu hari pun tanpa Adi. Di malam hari, Adi membawanya ke dunia yang sama sekali berbeda. Sentuhannya yang kuat namun lembut, tatapannya yang penuh kerinduan, dan pandangannya yang hanya tertuju padanya membuat Sari semakin dalam terjerat. Adi pun sepenuhnya jatuh hati pada Sari. Siang hari ia adalah karyawan yang sopan, tetapi malam hari ia menjadi seorang pria yang mencintai Sari. Tatapan Adi yang hanya melihatnya sebagai seorang wanita membuat Sari tanpa sadar menjadi lebih feminin. "Setiap hari terasa bahagia karena ibu ada di sisi saya." Pengakuan Adi setiap kali didengarnya membuat hati Sari campur aduk. Ia senang bisa merasakan perasaan seperti ini, tetapi pada saat yang sama, rasa bersalah menghantuinya. Namun, ia tidak bisa melepaskan manisnya kebersamaan dengan Adi. Sebulan berlalu, hubungan mereka semakin dalam. Sari mulai merasa tersiksa setiap kali harus berhadapan dengan Budi di rumah. Percakapan dengan suaminya semakin berkurang, dan hatinya sepenuhnya tertuju pada Adi. Namun, Sari belum menyadari bahwa rahasia semanis ini suatu saat pasti akan terungkap. Dan ketika saat itu tiba, segalanya bisa hancur berantakan. 2 bulan berlalu, hubungan Sari dan Adi semakin intim, namun sekaligus semakin berbahaya. Seketat apapun mereka berhati-hati, bisa saja ada yang melihat Sari pergi ke kontainer setiap malam. Dan hal itu benar-benar terjadi pada suatu Jumat malam. Seorang karyawan shift malam, Pak Heru, yang pulangnya lebih awal, kembali ke pabrik karena ada barang yang tertinggal. Saat itulah, dari kejauhan ia melihat Sari keluar dari kontainer. Awalnya Pak Heru tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kenapa Ibu Sari keluar dari mes kontainer jam segini? Ia mencoba berpikir mungkin Sari sedang membicarakan urusan pekerjaan penting dengan Adi. Tetapi, pakaian Sari terlihat sedikit berantakan dan rambutnya agak acak-acakan. Itu terasa aneh. Mulai Senin berikutnya, suasana pabrik berubah menjadi aneh. Entah Pak Heru bercerita kepada siapa, bisik-bisik mulai terdengar di antara karyawan. "Kalian sadar tidak, akhir-akhir ini Bu Sari pulangnya malam terus. Adi juga, mukanya kelihatan lebih ceria belakangan ini." "Masa sih? Itu kan Bu Sari, tidak mungkinlah." Sari yang tidak sengaja mendengar percakapan itu merasa jantungnya mencelos. Meskipun belum ada bukti pasti,
Diawasi dengan tatapan curiga saja sudah cukup berbahaya. Masalah yang lebih besar muncul di rumah. Budi, suaminya, mulai menyadari perubahan Sari. "Kenapa kamu pulangnya malam terus akhir-akhir ini? Dulu tidak begini," tanya Budi dengan nada yang tidak biasa. Sari terkejut. "Ada laporan akhir bulan dan pekerjaan sedang banyak, Mas. Sebentar lagi juga selesai. Tidak ada masalah dengan karyawan, kan? Tadi Pak Heru cerita aneh-aneh." Mendengar ucapan Budi, wajah Sari seketika pucat pasi. Sepertinya Pak Heru sudah mengatakan sesuatu kepada Budi. Dia bilang apa? Bukan apa-apa. Cuma bilang kamu jadi sering turun ke area produksi. Aku kira ada karyawan yang bermasalah. Untungnya, Budi sepertinya belum menaruh curiga yang spesifik, tetapi Sari merasa cemas. Kalau terus begini, suatu saat pasti akan ketahuan. Malam itu, Sari pergi ke kontainer dengan lebih hati-hati. Adi yang melihat raut wajah Sari yang muram bertanya dengan cemas. "Ada apa, Bu? Kelihatannya tidak baik, Adi. Sepertinya kita ketahuan." Sari menceritakan tentang Pak Heru yang melihatnya, gosip di antara karyawan, dan tatapan curiga Budi. Wajah Adi pun menjadi tegang. "Kalau begitu, kita harus lebih hati-hati lagi." Tetapi kata-kata Adi selanjutnya sama sekali tidak terduga oleh Sari. "Bu, bagaimana kalau sekalian saja kita selesaikan semuanya dan memulai hidup baru bersama saya?" "Apa maksudmu?" "Saya serius. Bersama ibu, saya bisa pergi kemana saja. Mari kita hidup bersama." Usulan mendadak Adi membuat Sari terdiam. Ia tidak menyangka Adi akan meminta keputusan seberani ini. Bagi Sari yang sedang terbuai oleh emosi sesaat, ini adalah pilihan yang terlalu nyata dan memaksanya untuk berpikir. "Adi, itu tidak semudah itu. Aku punya pabrik, punya keluarga. Tapi ibu juga tidak bahagia, kan? Sepertinya, ibu sudah tidak punya perasaan lagi dengan suami ibu. Kenapa harus terus menjalani hidup seperti itu?" Kata-kata Adi tidak salah, tetapi bagi Sari, itu adalah kenyataan yang terlalu berat. Meninggalkan 30 tahun pernikahan, pabrik yang mereka bangun bersama, dan status sosialnya. Apakah itu mungkin? Malam itu, dalam perjalanan pulang, Sari tenggelam dalam pemikiran yang dalam. Waktu-waktu manis bersama Adi, semua perasaan yang ia rasakan sebagai seorang wanita, semua itu sangat berharga. Tetapi di saat yang sama, beban kenyataan juga tidak ringan. Namun, Sari belum tahu bahwa waktu untuk memilih akan datang lebih cepat dari yang ia duga, dan keputusan apa yang akan ia ambil saat itu. 3 hari berlalu sejak Adi memberikan usulan berani itu. Selama itu, Sari tidak bisa tidur nyenyak. Kata-kata Adi terus terngiang di kepalanya. Bisakah ia benar-benar meninggalkan segalanya dan memulai hidup baru? Selasa pagi, saat melakukan inspeksi rutin, Sari melihat Adi sedang sendirian memindahkan komponen mesin yang berat. Biasanya pekerjaan itu dilakukan oleh 2 orang, tetapi rekan kerjanya sedang sakit dan tidak masuk. "Adi, jangan dikerjakan sendiri, minta bantuan yang lain," kata Sari khawatir. Tetapi Adi hanya melambaikan tangan, mengatakan tidak apa-apa. Sepertinya ia ingin menunjukkan kemampuannya pada Sari. "Tidak apa-apa, Bu. Sebentar lagi selesai." Namun, tepat pada saat itu, ketika Adi mencoba mengangkat lempengan besi yang berat, ia kehilangan keseimbangan dan tangan kirinya terjepit di ujung yang tajam. Tidak kuat menahan beban lempengan itu, darah muncrat dari tangan Adi. "Arh!" Teriakan Adi membuat suasana di area produksi seketika menjadi kacau. Sari berlari menghampiri Adi dengan wajah pucat pasi. Tangan kirinya sudah bersimbah darah, 2 jarinya terluka sangat dalam hingga tulangnya terlihat. "Cepat panggil ambulans!" teriak Sari, suaranya bergetar tidak seperti biasanya. Karyawan lain yang panik segera memanggil ambulans dan memberikan pertolongan pertama. Sari berdiri di samping Adi, menggenggam erat tangan kanannya. Operasi berlangsung selama 3 jam. Sari menunggu dengan cemas di depan ruang operasi, berdoa agar Adi baik-baik saja. Ketika dokter keluar,
Ia mengatakan bahwa untungnya nyawa Adi tidak terancam. Namun, kerusakan pada tendonnya cukup parah dan butuh waktu lebih dari 2 bulan untuk pulih sepenuhnya. Ketika sadar di ruang perawatan, Adi tersenyum melihat Sari. Ibu datang. Pasti khawatir sekali, ya? Iya, aku sangat khawatir. Bagaimana keadaanmu? Tanya Sari sambil dengan hati-hati memegang tangan kanan Adi. Sentuhan hangat itu seolah memberikan ketenangan pada Adi. Kalau ibu ada di sini, rasa sakitnya jadi hilang. Saya tidak apa-apa. Sejak hari itu, Sari setiap hari datang ke rumah sakit. Ia membawakan makanan bergizi untuk mempercepat pemulihan Adi, dan semua biaya rumah sakit ditanggung oleh perusahaan. Namun, hati Sari terasa campur aduk. Seminggu berlalu, ketika kondisi Adi sudah stabil, Sari memulai pembicaraan serius. Adi, ada yang harus kita bicarakan dengan serius. Tentang apa, Bu? Kamu terluka juga pada akhirnya karena aku. Kamu bekerja terlalu keras akhir-akhir ini juga demi aku, kan? Adi menggelengkan kepala. Bukan, Bu. Ini karena saya yang tidak hati-hati. Bukan. Akulah yang membuatmu tertekan. Dan kejadian ini membuatku sadar banyak hal. Sari menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan. Kita memang saling menyukai, itu jelas. Tapi, kenyataannya tidak seperti itu. Aku adalah wanita bersuami yang sudah 30 tahun menikah. Aku punya pabrik dan tanggung jawab sosial. Semua itu tidak penting, Bu. Kalau bersama saya, kata Adi memohon, tetapi Sari menggeleng. Adi, apa kamu benar-benar berpikir begitu? Usiaku 13 tahun lebih tua darimu. Sekarang kita mungkin sedang jatuh cinta, tapi bagaimana nanti seiring berjalannya waktu? Kata-kata realistis Sari membuat Adi terdiam. Aku sudah 55 tahun. Aku akan terus menua, sedangkan kamu masih muda. Kamu harus bertemu orang yang lebih baik dan membangun keluarga baru, tapi saya, Adi. Potong Sari sambil menggenggam tangan Adi dengan kedua tangannya. Waktu yang kita lalui bersama sangat berharga. Kamu membuatku merasa bahwa aku masih seorang wanita dan bisa dicintai. Tapi sekarang, kita harus kembali ke tempat masing-masing. Mata Adi berkaca-kaca. Namun, bujukan tulus Sari perlahan meluluhkan hatinya. Dan aku sudah menyiapkan sesuatu yang bisa aku lakukan untukmu. Sari mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya. Ini biaya pengobatan dan uang untuk hidup sementara. Dan temanku punya pabrik kecil di Surabaya. Aku sudah bicara dengannya agar kamu bisa bekerja di sana sebagai manajer. Gajinya juga lebih besar dari di sini. Adi menatap amplop itu dengan ekspresi rumit. Bu, saya tidak bisa menerima ini. Tolong terima. Ini permintaan terakhirku. Aku ingin kamu bisa memulai hidup baru di tempat baru. Permintaan tulus Sari membuat Adi berpikir sejenak. Lalu, perlahan ia mengangguk. Baiklah. Jika itu keinginan ibu, terima kasih, Adi. Surabaya juga tidak terlalu jauh dari kampung halamanmu, kan? Kamu bisa lebih sering bertemu orang tuamu. Adi berkata sambil menangis, Bu, seumur hidup saya tidak akan melupakan ibu. Terima kasih sudah mengajari saya apa itu cinta. Aku juga. Berkat kamu, aku jadi tahu lagi siapa diriku. Sari berdiri dan memberikan ciuman terakhir di kening Adi. Hiduplah dengan bahagia, Adi. Dan temuilah orang baik, bangunlah keluarga. Ibu juga. Hiduplah bahagia bersama suami ibu. Saat Sari keluar dari kamar perawatan dan menoleh ke belakang, Adi melambaikan tangan. Sari pun membalas lambaiannya dan berjalan menyusuri koridor. 2 hari kemudian, Adi akhirnya berangkat ke Surabaya. Sari tidak mengantarnya, tetapi dalam hatinya ia mendoakan kebahagiaan untuknya. Dan kini, ia tahu bahwa dirinya juga harus memulai awal yang baru. Seminggu telah berlalu sejak saat itu. Sari tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Ia merenungkan kembali waktu-waktu bersama Adi dan perasaan yang ia rasakan, memikirkan apa yang sebenarnya paling penting. Ia mendengar kabar bahwa atas saran dokter,
Adi memutuskan untuk memulihkan diri di kampung halamannya. Mungkin meninggalkan tempat yang penuh kenangan dengannya adalah yang terbaik untuk mereka berdua. Sari pun berpikir itu adalah pilihan yang terbaik. Malam itu, Sari pulang lebih awal dari biasanya. Seperti biasa, ia melihat Budi sedang menonton televisi di ruang tengah. Tetapi kali ini, Sari yang lebih dulu mendekat. "Mas," Budi menoleh menatap Sari. Sudah lama sekali istrinya tidak memulai percakapan seperti ini. "Ada apa? Kita perlu bicara." Melihat ekspresi serius Sari, Budi mematikan televisi dan duduk dengan benar di sofa. Sari pun duduk di sebelahnya dan menarik napas dalam-dalam. "Mas, sejak kapan ya kita jadi sejauh ini?" Budi berpikir sejenak lalu menjawab, "Entahlah. Mungkin sejak anak-anak sudah mandiri? Aku juga tidak sadar kenapa jadi begini. Aku kesepian, Mas. Rasanya kamu hanya menganggapku sebagai rekan kerja di pabrik saja." Pengakuan jujur Sari membuat ekspresi Budi berubah kaget. "Kamu merasa begitu? Maafkan aku, Sari. Aku juga semakin tua, merasa tidak berdaya, kesehatan juga menurun, jadi aku jadi minder." Permintaan maaf Budi membuat Sari ingin menangis. Ternyata suaminya juga punya kesulitannya sendiri. "Aku juga salah. Aku tidak berusaha memahami kesulitanmu." Kemudian, Sari ragu sejenak sebelum memberanikan diri. "Baru-baru ini, aku melakukan kesalahan. Karena kesepian, hatiku sempat goyah pada orang lain." Wajah Budi menegang, tetapi ia tidak marah. Ia justru menundukkan kepala dan berkata, "Itu juga pasti karena aku tidak menjagamu dengan baik. Maafkan aku, mari kita mulai lagi dari awal. Seperti saat kita pertama kali bertemu, menjadi suami istri yang saling menjaga dan mencintai." Budi menggenggam tangan Sari. Sentuhan hangat suaminya yang sudah lama tidak ia rasakan. "Iya, Sari. Aku juga akan berusaha lebih baik lagi. Kita jalan-jalan pagi bareng, lebih banyak mengobrol lagi." Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka berjalan-jalan di sekitar komplek. Berpegangan tangan, berjalan perlahan, sambil membicarakan hal-hal yang selama ini tidak pernah mereka bicarakan. Seperti pasangan Rina dan Agung yang ia lihat di reuni, mereka berdua pun sepertinya bisa kembali menjadi pasangan yang saling peduli. "Bagaimana kalau mulai besok kita jalan-jalan pagi bareng?" usul Budi. Sari tersenyum. "Boleh. Dan malam hari kita juga habiskan waktu bersama." Dalam perjalanan pulang, Sari merasa hatinya jauh lebih ringan. Waktu bersama Adi telah menyadarkannya bahwa ia masih seorang wanita yang bisa dicintai. Berkat kesadaran itu, ia merasa hubungannya dengan Budi pun bisa diperbaiki. Seminggu kemudian, Sari menerima pesan singkat dari Adi. Ia mengabarkan bahwa ia baik-baik saja di kampung halamannya, disertai ucapan terima kasih sebagai salam perpisahan. Sari membaca pesan itu dan tersenyum dalam diam. Kenangan bersama Adi kini akan tersimpan sebagai memori berharga di sudut hatinya. Hasrat sesaat telah berlalu, tetapi melalui pengalaman itu, Sari menjadi tahu siapa dirinya dan apa yang sebenarnya paling berharga. Kisah tentang pasangan di usia paruh baya yang mengalami kesepian karena saling mengabaikan dan perasaan tak terduga yang muncul dalam prosesnya. Mungkin Anda juga pernah mengalami hal seperti ini. Ketika pernikahan berjalan lama, kita mulai menganggap pasangan sebagai hal yang biasa dan tanpa sadar melihatnya bukan lagi sebagai lawan jenis, melainkan hanya sebagai anggota keluarga yang tinggal bersama. Banyak orang seperti Sari yang lupa bahwa mereka masih seorang wanita atau seorang pria. Cerita ini menunjukkan bahwa bahkan dalam kehidupan sehari-hari yang biasa, kita tetaplah makhluk yang bisa mencintai dan dicintai. Terkadang kita bisa tergoda oleh pilihan yang berbahaya, tetapi pada akhirnya kita akan menyadari apa yang benar-benar berharga. Bagaimana menurut Anda? Apakah pilihan Sari sudah tepat? Silakan bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Dan jika Anda menyukai cerita seperti ini, jangan lupa untuk subscribe dan like. Sampai jumpa di cerita berikutnya yang bisa menyentuh hati Anda.
Terima kasih.